Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 3, bagaimana kabar kalian minggu ini? Semoga semuanya sehat ya. Tidak ada yang sakit kan kelas 3? Alhamdulillah kalau tidak ada yang sakit. Kemarin penilaian harian untuk pelajaran 2-nya bagaimana? Mudah-mudah kan soalnya semua bisa? Pasti bisa. Oke siswa kelas 3, untuk minggu ini kita memasuki pelajaran yang baru loh ya, yaitu pelajaran 3. Pelajaran 3 ini judulnya agak panjang, yaitu meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Pada minggu ini kita berada di bagian 1. Nah, di bagian 1 ini anak-anak, kita nanti akan membahas tentang Allah Maha Esa. Allah Maha Esa itu apa? Esa itu artinya satu atau tunggal. Jadi Allah itu hanya satu atau Allah itu tunggal. Oke ya, langsung saja sekarang kita lanjutkan. Ini dia dalil tentang Allah Maha Esa. Kalian tahu ini surat apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Ini adalah surat Al-Ikhlas. Kalian sudah bisa membaca? Ayo kita baca bersama-sama ya. Bagi yang sudah bisa membaca, dibaca. Yang belum bisa membaca, menirukan saya. Oke ya, kita ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama disimak. Qul huwallahu ahad. Artinya apa ini? Artinya adalah katakanlah dialah Allah yang Maha Esa atau yang Maha Satu. Berikutnya ayat yang kedua. Allahus Shomad. Artinya adalah Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Jadi segala sesuatu atau semua makhluk itu bergantung kepada Allah. Kemudian ayat yang ketiga bunyinya adalah lam yalid walam yulad. Artinya dia di sini maksudnya adalah Allah. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan. Jadi Allah itu tidak mempunyai anak, juga tidak mempunyai orang tua. Itu adalah Allah. Berikutnya yang keempat bunyinya walam yakullahu kufuwan ahad. Artinya adalah dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Yang setara itu yang sejajar, yang menyamai. Jadi tidak ada seorang pun di alam semesta ini yang bisa menyamai Allah. Ayo sedekah bersama-sama. Shadaqallahul azim. Oke, itu tadi adalah surat Al-Ikhlas, yaitu dalil tentang Allah Maha Esa, yaitu Allah Maha Satu. Oke ya, sekarang kita lanjut. Bagi yang masih ingin mempelajari lagi, membacanya lagi, silahkan dibaca sendiri-sendiri. Berikutnya, contoh Allah itu Maha Esa. Esa artinya tunggal atau satu tadi ya. Jadi Allah itu hanya satu atau tunggal. Berikutnya, Allah itu adalah Tuhan yang satu
tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu bagi Allah. Sekutu ini adalah bala, ya, teman. Ya, tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada yang menyamai Allah. Itu tadi seperti surat Al-Ikhlas yang sudah kita baca tadi. Tuh, berikutnya hanya kepada Allah kita itu berdoa dan memohon pertolongan. Seperti dalam surat Al-Fatihah itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Jadi kita itu menyembah harus hanya kepada Allah, tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Kemudian kita mohon pertolongan juga hanya kepada Allah. Dan kita berdoa juga hanya kepada Allah. Itu. Selanjutnya siswa kelas 3 ini ada contoh yang berupa gambar. Yang tugas kita yang pertama, apa ini kira-kira? Yang pertama ini adalah ada seseorang yang sujud, ya, sholat. Ini berarti menyembah. Siapa yang disembah? Yang disembah hanyalah Allah. Itu tadi, ya. Yang berikutnya, ini gambar seorang anak yang apa? Berdoa atau memohon. Memohon ini atau berdoa ini juga hanya kepada Allah. Jadi gambar ini keterangannya sama seperti keterangan yang sudah tadi, bahwa kita itu harus menyembah dan harus berdoa hanya kepada Allah. Sampai sini paham ya? Oke. Kemudian bagi orang yang menyembahnya itu tidak kepada Allah, tapi menyembah kepada selain Allah, itu disebut orang yang melakukan perbuatan syirik. Nah, orang yang melakukan perbuatan syirik ini disebut orang musyrik. Ya. Jadi syirik itu apa? Syirik itu pengertiannya adalah perbuatan menyekutukan Allah atau perbuatan yang menduakan Allah, menyembah selain Allah. Itu namanya syirik. Berikutnya, kalau orangnya tadi sudah saya sebutkan, orang yang melakukan perbuatan syirik namanya adalah orang musyrik. Berikutnya, orang musyrik itu adalah orang yang selain menyembah Allah juga menyembah yang lainnya. Jadi yang disembah tidak hanya Allah saja, tapi juga menyembah yang lain. Itu namanya orang musyrik. Kemudian orang musyrik itu akan masuk neraka selama-lamanya. Coba siswa kelas 3, apa ada yang mau masuk neraka? Ada kira-kira? Tidak ada kan? Iya, pasti tidak ada. Oleh karena itu, kalau kita tidak mau masuk neraka, maka kita tidak boleh musyrik. Yang kita sembah harus hanya Allah saja. Bisa kira-kira kalian hanya menyembah Allah? Bisa ya? Alhamdulillah kalau bisa. Oke? Sebelum kita tutup ya dengan kesimpulan, mari sekarang kita menyanyi dulu. Judulnya adalah Allah Maha Esa. Ini menggunakan nada lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Kalian bisa menyanyikannya? Mungkin ada yang bisa ya, ada juga yang belum. Oleh karena itu, ayo kita nyanyi bersama-sama. Ini lirik lagunya. Oke, sudah siap ya? Kita mulai. Allah Tuhanku yang Maha Esa, tiada Tuhan selain Allah,
tidak kuasa kita beribadah kepada Allah. Bait yang kedua, aku percaya Tuhanku satu, satu Tuhanku adalah Allah. Aku selalu hidup bersatu karena Allah. Itu lagu tentang Allah Maha Esa. Nah, anak-anak kelas 3, kesimpulan materi kita pada minggu ini, yang pertama, kita itu harus beribadah hanya kepada Allah saja. Berikutnya, kesimpulan yang kedua, kita itu tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah. Artinya, yang disembah hanya Allah saja, tidak boleh menyembah selain Allah. Yang ketiga, kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Orang yang menyekutukan Allah tadi disebut orang musyrik. Kemudian yang keempat, kita tidak boleh meyakini adanya ramalan-ramalan nasib. Ya, itu kita tidak boleh meyakininya kepada ramalan nasib. Berikutnya yang terakhir, kesimpulannya adalah kita harus selalu memperbanyak berzikir kepada Allah, selalu mengingat Allah. Bisa kira-kira kita? Pasti bisa ya. Oke, sementara itu saja dulu. Ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.